beberapa kali juga Mahkamah Konstitusi kan mengubah struktur ketatanegaraan kita dengan jalur interpretasi. Jadi komunitas internet itu yang bikin regulasinya sendiri. Di era digital ini nggak cukup soal sumber daya alam. Sejauh mana penguasaan negara terhadap ruang-ruang digital? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Farul Rozi di Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang cukup strategis, tentang gagasan hukum kritis berkenaan dengan kedaulatan negara di sektor digital. Hadir bersama kita semua di sini, yakni Bapak Indra Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang saat ini sudah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas 11 Maret ya Pak. Baik, ini perbincangan tentang kedaulatan digital menjadi sesuatu yang sangat diinikan sekarang ya Bapak. Bahwa memang ada suatu kebutuhan dalam konteks ini bagaimana kehadiran negara dalam memberikan hak-hak warga negaranya di sektor digital. Kalau Bapak melihat misalnya ya dalam konteks ini, bagaimana sih pentingnya pengaturan mengenai ruang digital itu oleh negara? Ya, kalau sekarang ditanya penting atau tidak penting, pasti sangat penting. Iya. Karena transformasi digital kan sudah di setiap kehidupan kita ya. Tapi masalahnya adalah dengan semuanya digital, tentu ada manfaat, ada tantangan. Kalau manfaatnya, ya kita bisa melakukan aktivitas dengan cepat. Yeah. Tetapi juga tantangannya banyak sekali kejahatan yang membuntuti itu semua. Yeah. Salah satunya adalah data breach atau kebocoran data pribadi. Yeah. Nah, kalau ada kebocoran data pribadi, baik itu yang dilakukan oleh orang yang punya datanya atau hacker, maka negara harus memberikan perlindungan hukum. Nah, saya menulis topik disertasi itu berangkat dari kerisauan apakah negara itu berdaulat di digital atau tidak. Karena mungkin tahun lalu ya ketika kita mendengar ada kebocoran data pribadi warga negara. Ada ribuan data warga negara yang di pusat data nasional. Bayangkan di pusat data nasional milik negara, itu bisa dibobol oleh hacker. Nah masalahnya adalah ternyata perlindungan data pribadi oleh negara sendiri nggak ada. Menurut penelusuran investigasi dari Tempo, majalah Tempo saat itu. Nah kita bayangkan data pribadi saja sama negara nggak diurusin misalnya gitu ya, nggak dilindungi gitu ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Padahal kalau kita lihat dari sistem ekonomi digital sekarang, data itu menjadi tolak ukur atau menjadi mesin utama untuk beraktivitas secara digital. Data kita, data keuangan, data KTP, semuanya itu menggunakan data kita. Nah masalahnya adalah secara penelitian saya itu negara belum sepenuhnya melindungi data kita. Meskipun sudah ada undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Undang-undang 27 tahun 2022. Tapi masalahnya adalah konstitusi kita. Ini kita bicara konstitusi ya. Kalau konstitusi itu kan norma tertinggi. Kesepakatan tertinggi. Kalau Profesor Jim Lee itu mengatakan sebuah negara harus ada konstitusi yang tertulis. Sehingga menjadi rujukan bagi semua. Nah, kalau Anda lihat ya Mas Rozi ya, konstitusi kita itu belum mengcover konstitusi tentang digital. Jadi kalau dalam konstitusi itu ada kedaulatan Tuhan, ada di pembukaan undang-undang. Itu tercermin jelas ya di situ ya disebutkan. Disebutkan itu jelas sekali. Ada juga kedaulatan rakyat. Bagaimana prinsip demokrasi dalam negara kita. Berarti kan itu kedaulatan rakyat ya. Yang ketiga ada kedaulatan hukum. negara kita adalah negara hukum, Reichstag. Jadi ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat,
kedaulatan hukum, ada juga dalam konstitusi kita itu yang baru yang muncul belakangan adalah kedaulatan lingkungan, eco sovereignty. Jadi bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang baik itu juga bagian dari hak asasi manusia, sehingga ada kedaulatan lingkungan. Tapi yang belum ada adalah digital. Digital itu belum saya ada. bisa memahami karena waktu desainer Soekarno-Hatta mendesain itu semua, itu barangkali belum terfikirkan bagaimana persoalan digital di kemudian hari. Sehingga data kita itu mau diapain? Ada data kita di luar negeri, kalau ada kebocoran bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Di mana data kita disimpan, big datanya ada di mana? Ada di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau ada kebocoran bagaimana? Nah, itu belum tercover dalam konstitusi kita. Sehingga kalau konstitusinya belum mengcover, kan berarti kebijakan hukum di bawahnya menjadi tidak terencana dengan baik. Nah, kira-kira itu dulu sebagai pembuka gitu ya. Ya, berarti ini luar biasa ya. Berarti Bapak Indra nih tesisnya adalah bahwa konstitusi kita desainnya belum mengakomodir adanya kedaulatan digital di sana. Ya, kita kan tahu kalau misalnya ya, kalau kita melihat lagi, kalau kedaulatan digital kan sebenarnya ini aktor non negara ya, yang tidak terkatakan sebenarnya di konstitusi kita. Kita memang kalau kita lihat konstitusi kita kan ada dua sebenarnya tuh. Ya, dia membatasi adanya kekuasaan yang pertama, yang kedua adalah memberikan atau menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Nah, saya lihat misalnya digital ya sebagai suatu aktor non negara sekarang yang beriringan di samping itu sama negara itu nggak ada dalam desain konstitusi kita. Itu bagaimana cara menafsirkan misalnya kedaulatan digital itu dalam konteks konstitusi itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya, dalam hukum konstitusi kan ada konstitusi yang kaku, ada konstitusi yang luwes. Nah, saya mengambil pendapat yang kedua, bahwa konstitusi karena memiliki peranan penting dalam sebuah negara, dan hampir semua mayoritas negara punya konstitusi, maka saya mengambil bahwa sebuah konstitusi itu harus luwes. Kenapa luwes? Karena dia harus mengikuti perkembangan masyarakat. Sehingga di situ ada kepastian hukum. Nah, bagaimana caranya agar konstitusi itu bisa luwes, bisa fleksibel terhadap perkembangan, salah satunya dengan penafsiran. Jadi kalau mau diubah konstitusi bisa, itu kan secara formal ya. Harus ada bagian-bagiannya gitu ya, harus ada 2/3 dari anggota. Benar-benar. Itu bisa diubah konstitusi itu. Tapi menurut saya dengan formal amandemen seperti itu membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, ada jalan yang lain, yaitu dilakukan dengan interpretasi. Atau yang disebut dengan interpretation constitution gitu ya. Jadi dengan konstitusi itu diinterpretasi oleh siapa? Oleh pejabat negara, oleh hukum, oleh pengadilan gitu ya. Sehingga itu menjadikan rujukan. Dan dalam konteks ini saya pikir kalau ingin apakah konstitusi kita itu mengatur digital, salah satu jalan yang paling baik adalah melalui interpretasi. Itu menurut saya itu yang paling pas sekarang, karena beberapa kali juga Mahkamah Konstitusi kan mengubah struktur ketatanegaraan kita dengan jalur interpretasi, dengan interpretasi atau penafsiran. Makanya disebut judicial activism. Judicial activism itu adalah bagaimana konstitusi itu salah satunya menafsir terhadap konstitusi kita, sehingga itu menjadi rujukan bagi semua pihak. Tapi memang sejauh ini ya, dari konteks pandangan tentang historitas pembentukan UUD misalnya dan juga hermeneutika, memang tidak ada sama sekali ya tentang kedaulatan digital itu disinggung sama sekali. Belum ada. Baik, dengan adanya hal itu misalnya apakah cukup ya dengan pengaturan di tataran undang-undang misalnya terkait perlindungan data pribadi, apakah cukup untuk membuktikan bahwa negara udah berdaulat di sektor digital? Menurut saya belum. Belum ya. Karena dalam undang-undang PDP, pelindungan data pribadi, Undang-Undang 27 2022, itu ada hal-hal yang belum clear. Belum clearnya apa? Sampai di mana batas negara itu mengatur digital. Sekarang begini, coba kita bayangkan ya. Sekarang banyak platform digital yang besar-besar kan bukan dari negara kita. Dan mereka sangat berkuasa di negara kita. Nah, sampai di mana negara mengaturnya kan belum jelas. Karena di dunia
pengaturan tentang jaringan internet itu ada berbagai macam pendapat. Iya. Ada yang satu pendapatnya nggak perlu diatur. Perlu diatur. Karena jaringan internet itu adalah punya semua orang. Dan itu mendegradasi makna dari internet itu yang bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi kata pendapat yang pertama itu jaringan internet itu teknologi informasi internet itu nggak perlu diatur-atur oleh negara. Iya. Biarin dia berjalan dengan sendirinya. Yang kedua, ada pendapat bahwa tidak perlu diatur negara, tapi diatur oleh komunitas internet itu. Jadi komunitas internet itu yang bikin regulasinya sendiri. Iya kan? Misalnya Facebook bikin regulasi sendiri. Kemudian X atau Twitter itu bikin regulasinya sendiri. Metaverse, Meta itu bikin regulasinya sendiri. Sehingga di situ muncullah inovasi-inovasi internet. Jadi negara itu nggak ikut campur, tetapi dikembalikan lagi kepada sektor swasta. Nah, yang ketiga, ini pendapat yang moderat. Dan saya mengambil pendapat yang ketiga ini, bahwa memang kita biarkan internet itu berkembang dengan komunitasnya, tetapi negara juga harus mempunyai peran dalam mengatur itu. Disitulah makna dari bagaimana kedaulatan negara di bidang digital. Nah, sayangnya adalah dalam konstitusi itu kan pasal 33 ayat 3. Nah, ini kita masuk ya. Misalnya gini, pasal 33 ayat 3 itu nanti hubungannya ke kedaulatan negara di digital. Coba Anda baca ya Mas Rozi ya. Kan pasal 33 ayat 3 itu kan penguasa negara di bidang sumber daya alam. Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara, ya kan? Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya manfaat untuk rakyat. Masalahnya sekarang, apakah kita hanya sumber daya alam? Di era digital ini nggak cukup soal sumber daya alam. Kenapa? Karena berbagai penelitian membuktikan bahwa kekayaan negara itu juga dari data-data yang dimiliki oleh warga negaranya. Sekarang bayangkan ya, orang yang main internet di Indonesia itu hampir 98%. Dan itu datanya dimainkan semua, data kita dimainkan semua oleh perusahaan-perusahaan platform digital yang bukan berasal dari negara kita. Jadi kita punya kekayaan tapi bukan yang sumber daya alam. Ya kan? Nah, masalahnya konstitusi kita itu berarti yang dikuasai negara itu hanya sumber daya alam, ya kan? Bagaimana yang sumber daya non alam? Itu sama sekali belum ya. Antariksa, kemudian orbit di atas kan gitu ya, udara kan gitu ya. Terlebih lagi adalah soal data kita. Ada penelitian bukunya Prof. Jim Lee yang mengatakan dalam bukunya itu Economic Constitutions ya, konstitusi ekonomi, mengatakan memang Prof. Jim Lee itu mengatakan pasal 33 ini perlu ditafsir. Karena kekayaan itu bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga itu kan di dalam air ya, di dalam bumi dan air kan gitu ya. Bagaimana kekayaan alam yang ada di atas kata Profesor Jim Lee. Cuma di dalamnya doang ya. Jaringan internet misalnya gitu kan. Nah, saya mengambil angle yang lebih luas dari Prof. Jim Lee. Saya kemudian menemukan bahwa bagaimana dengan data-data kita. Yang sekarang memainkan peranan penting dalam ekonomi digital. Iya kan? Kalau Profesor Jim Lee bilang bagaimana dengan di atas, ya kan? Ternyata di atas bumi dan air juga belum diatur dalam konstitusi itu kan? Kan hanya ada yang di dalamnya. Berarti yang di dalamnya itu sungai, batu, batu bara, nikel gitu ya. Bagaimana yang di atas, misalnya jaringan komunikasi, kemudian ruang udara, kata Prof. Jim Lee, pasal 33 ayat 3 ini memang masih kurang sehingga perlu ditafsir lagi. Itu penemuannya Profesor Jim Lee. Tapi kalau saya mengambil angle yang berbeda, sehingga ada temuan penelitian saya di era digital sekarang bukan hanya soal udara. Bukan hanya soal satelit, bukan hanya soal jaringan yang di atas telekomunikasi, tapi data-data kita. Digital juga. Sehingga menurut saya konstitusi kita itu belum mengakomodir kedaulatan digital negara kita. Bagaimana kita ngatur soal digital? Meskipun sudah ada undang-undang PDP sekali lagi ya, tapi menurut saya undang-undang PDP dalam beberapa hal masih ada kekurangan. Misalnya bagaimana kalau data kita itu ditransfer ke luar negeri? Siapa yang mau izin? Izinnya kemana? Ada nggak lembaga tentang perlindungan data pribadi negara kita? Belum ada.
Ada undang-undangnya, tapi sampai hari ini belum ada komisi khusus yang menangani itu. Menangani soal itu ya. Iya. Yang kedua, di mana data locations kita, big data. Kalau misalnya platform digital itu milik luar negeri dan di dalamnya ada data-data warga negara kita disimpan di sana, ada kewajiban nggak adanya di dalam negeri? Atau boleh dia dibawa ke luar negeri? Nanti kalau jadi kebocoran data pribadi, pencurian, siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Hukum mana yang mau digunakan? Nah, implikasinya saya kira sangat luas banyak ya. sekali karena menurut saya dalam konstitusi kita itu belum diatur, belum lengkap. Bukannya belum jelas ya, tapi belum lengkap. Ya, kalau melihat dari paparan yang Pak Indra sampaikan tadi ya tentang bagaimana seharusnya negara ini melakukan penguasaan terhadap big data tadi, itu kalau Pak Indra sendiri lihat sekarang ya dalam konteks Indonesia, itu yang mereka lakukan seperti apa kira-kira dalam arti penguasaan big data tadi? Apakah sudah memang ada pengaturan sampai tentang misalnya harus di dalam negeri misalnya gitu kan? Apakah sampai sejauh itu? Persoalan ini Mas ternyata tidak lepas dari kekuatan negara tersebut. Iya. Misalnya begini, Cina itu dia berani untuk menolak masuknya TikTok dari Cina itu ditolak di Inggris, ditolak di Australia. Iya. Karena dia berani untuk melawan Cina. Begitu juga Amerika kan gitu ya. Karena mereka memiliki kedaulatan digital yang kuat. Dan mereka confidence karena platform-platform digital besar-besar kan dari Amerika Serikat. Sehingga mereka berani untuk menghalang masuknya TikTok gitu ya. Mereka berani. Brazil juga begitu. Nah kalau di kita saya kira nggak berani, belum berani. Pernah waktu itu kan, seingat saya TikTok pernah dilarang karena waktu itu ada protes dari pedagang di pasar Tanah Abang ya. Karena dengan masuknya maraknya TikTok, pedagang pasar Tanah Abang jadi sepi, gitu ya. Akhirnya di ban dulu, dihentikan dulu, tapi nggak berselang lama dibuka lagi. Artinya di negara kita belum berani untuk langsung melarang misalnya gitu ya. Tapi masih ada toleransi lah seperti itu. Baru-baru ini juga misalnya kita mengatur tentang pembatasan anak main media sosial. Itu bagian juga dari kedaulatan kita. Berdaulat di bidang digital untuk memproteksi warga negara. Kalau ditanya apakah kita berdaulat? Iya, tetapi belum sepenuhnya. Ada beberapa hal yang memang kita belum pembuat kebijakan itu belum kesepahaman. Misalnya tadi soal data transfer ke luar negeri, soal big data servernya harus ada di mana. Itu menurut saya perlu diskusi di semua pihak yang sampai hari ini menurut saya belum ketemu dalam satu kepahaman gitu. Iya. Baik, kalau dalam aktualisasinya misalnya ya, kalau konteks penguasaan negara di bidang ekonomi digital misalnya, kita kan perlu tahu seperti apa sih gambaran dan sejauh mana penguasaan negara terhadap ruang-ruang digital, karena di situ ada hak warga negara juga gitu kan. Kita misalnya ambil contoh misalnya pengaturan tentang judi online misalnya gitu kan, terus juga ojek online yang belakangan ini marak gitu kan, seolah-olah antara misalnya dalam market itu ya, itu menjadi suatu pasar yang bebas gitu antara warga negara di satu sisi dan penyedia perusahaan ya yang menyediakan lapangan kerja di situ. Nah, kan baru-baru ini kan misalnya ojol itu rame, Pak Indra, melakukan demo besar-besaran karena merasa dieksploitasi hak-haknya gitu kan. Bayangkan sebenarnya negara tuh udah hadir di situ dengan cara memberikan batasan limitatif kepada perusahaan untuk tidak mengambil potongan melebihi 20%. Ya, tapi kan faktanya di situ kan perusahaan justru ada yang sampai 50% bahkan potongan dari ininya. Nah, dalam konteks itu misalnya negara tidak melakukan apapun dalam konteks itu. Apakah perlu intervensi ya dalam konteks penguasaan negara pemaknaan tadi yang Pak Indra tawarkan ya terhadap kedaulatan digital atau tidak? Seperti apa sih penguasaan negara sejauh itu gitu loh? Penguasaan negara kalau merujuk tafsir MK kan banyak sekali ya. Pertama harus ada pengaturan. Yang kemudian yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga pengelolaan, yang keempat adalah perizinan gitu ya. Satu lagi saya lupa tuh ya. Jadi ada 5 kalau nggak salah. Nah maka kalau kita bicara soal penguasaan negara di bidang digital, kita yang mana dulu nih?
gitu ya dari kelima instrumen penguasaan negara tafsir dari MK itu. Kalau soal pengaturan tadi negara sudah mengatur. Nah pertanyaannya negara mengawasi nggak dalam konteks implementasinya? Kalau negara tidak mengawasi berarti negara juga tidak berdaulat. Nah soal ojol misalnya, soal ojol ini bukan hanya terjadi di negara kita, ya, ini terjadi dimanapun sehingga ILO itu lembaga internasional soal ketenaga kerjaan di PBB, juga OECD itu adalah negara-negara organisasi di negara-negara berkembang itu juga sudah membicarakan pekerja digital platform atau disebut GIG ya, GIG workers atau digital workers misalnya gitu, pekerja-pekerja di era digital. Nah intinya adalah ada dua. Mereka itu berpendapat bahwa memang di satu sisi dengan hadirnya digital platform ini membuat lapangan kerja luas, tapi ada dampak negatifnya. Satu, mereka rentan untuk perlindungan. Kenapa? Karena bisa in, bisa out. Orang bisa masuk cepat, keluar juga cepat. Kan terserah dia. Kalau dia mau nggak pakai lagi nggak apa-apa. Pakai dua aplikasi. Buat aplikasi juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi berdasarkan kajian itu rentan untuk tidak dipenuhinya hak-hak dia sebagai pekerja. Selain pekerja yang informal, yang formal tadi ya. Jadi GIG itu memang di sisi lain itu memberikan keuntungan yang besar, tapi dari sisi kesejahteraan itu sangat rentan. Yang kedua dari sisi jaminan sosial. Misalnya jaminan sosial kesehatan, kemudian kematian, kecelakaan gitu ya. Itu tidak ditanggung kalau selama dia masih menjadi mitra. Benar. Kalau dia sebagai tenaga kerja formal pasti kan ada hak-haknya. Nah, apa yang bisa kita lihat ternyata negara-negara seperti Polandia, Denmark, Brazil, Afrika Selatan, Argentina yang saya baca dari penelitian itu beragam. Dalam mengatur itu ada yang masih menjadikan mitra, ada yang masih menjadikan ada yang sudah kayak Denmark itu sudah modern, dia menjadikan sebagai pekerja ya, itu udah ada ya. Jadi dikembalikan lagi kepada kebijakan negara itu. Nah, bagaimana dengan kita? Saya melihatnya sampai saat ini kan belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Tentang transportasi online. Ya kan? Yang baru kita lihat adalah pemerintah dan DPR akan menggulirkan RUU tentang transportasi online. Gitu kan yang sekarang. Kalau kita melihat apakah undang-undang tenaga kerja kita, undang-undang 13 2003 tentang tenaga kerja itu belum mengcover soal online. Sehingga negara belum berdaulat untuk mengaturnya. Ya kan? Kenapa? Karena undang-undang 13 2003 itu bayangin ya, 2003 kan belum ada telepon digital. Belum ada. Ya kan? Jauh banget. Nah, konstruksi tenaga kerja di undang-undang 13 2003 itu masih konvensional. Jadi yang memberi kerja itu orang atau badan hukum. Kalau sekarang nggak bisa. Orang itu bisa nerima kerja itu dari mesin. Dari artificial intelligence. Ya nggak? Tadi kita sudah diskusi. Kecerdasan buatan itu orang bisa menerima job untuk mengedit, untuk bekerja. Itu dari artificial intelligence. Dari sistem algoritma. Gojek, itu yang nerima order kan bukan kita, tapi dari aplikasi. Ya kan? Dari aplikasi ada penumpang mau nyari, kemudian dicariin sama algoritma ojol yang paling terdekat dengan dia. Artinya dia menerima pekerjaan bukan dari orang, tapi dari mana? Dari mesin, dari sistem algoritma. Itu yang belum ada dalam undang-undang tenaga kerja kita. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja mungkin sama sekali belum juga. Baik, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja kan dibuatnya juga cepat-cepat juga gitu ya. Nah, itulah yang terjadi karena Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang tentang yang mengcover transportasi online itu ketinggalan terhadap perkembangan ini. Maka saya bilang hukum itu selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan cepatnya masyarakat. Nah, kalau di berdaulat apa enggak? Ya menurut saya kalau untuk masalah online negara belum memberikan hak-hak yang penuh daulat terutama kepada persoalan ojol tadi gitu. Jadi persoalannya sebenarnya di mana? Kenapa negara sampai saat ini kendati pun nggak melakukan penafsiran yang kritis ya terhadap konstitusi? Pertanyaannya kenapa nggak sampai sekarang belum berdaulat? Kalau kita lihat misalnya di kebocoran data terus terjadi gitu kan. Terus juga judi online juga sulit diberantas. Bahkan beberapa kali data kita dikena hacker gitu kan. Di ini itu
sebenarnya kenapa gitu latar belakang kenapa sampai sekarang negara belum berdaulat gitu Pak Indra? Kalau belum berdaulat sebenarnya kalau untuk pengaturan sudah berdaulat. Ya. Kita kan sudah ada undang-undang ITE. Ya kan Ya. ada 2016, ada 2018 kan gitu ya. Ada juga undang-undang PDP. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, secara pengaturan sudah berdaulat. Tadi yang saya bilang. Penguasaan negara atau daulat negara itu kan bukan hanya soal dia mengatur ya, tapi banyak sekali gitu. Masalahnya adalah di penegakan hukum bisa jadi. Jadi penegakan hukum di kita tadi misalnya untuk masalah data kita itu misalnya mau ditransfer ke luar negeri gitu ya, belum ada komisi khususnya gitu ya. Itu bisa jadi dari struktur hukumnya juga masih bermasalah, kita belum ada. Tadi judi online, kemudian kebocoran data pribadi, ini kayaknya perlu diklaster masing-masing karena masalahnya kan punya spesifikasi. Nah, tapi saya pernah penelitian di 2019, saya pernah nanya tuh ke bagian tindak pidana siber polisi ya. Sebenarnya negara sudah mengatur Pak, kata polisi gitu, dengan undang-undang ITE. Tapi kita penegakan hukumnya keteteran karena misalnya judi online atau pinjol ilegal, pinjol ilegal gitu ya. Judi online, pinjol ilegal, kita berantas hari ini 100 aplikasi, itu seminggu kemudian timbul lagi 200 aplikasi yang baru. Jadi kalau secara berdaulat di pengaturan sudah berdaulat kan gitu ya. Tapi di penegakan hukum kata tadi di Riskim di tindak pidana siber itu kesulitan karena pemainnya bukan hanya di Indonesia, pemainnya di luar negeri gitu ya. Jadi pemainnya di luar negeri, jadi merasa kesulitan itu. Jadi dihapus hari ini 100. Minggu depan ada 200. Coba bayangin gitu ya. Dan macam-macam tuh nama-namanya yang aneh-aneh misalnya gitu ya. Jadi memang di era digital ini tantangannya banyak sekali. Karena kejahatan siber atau cybercrime itu kan salah satu karakteristiknya itu anonim dia. Anonim itu pelakunya tidak diketahui identitasnya. Dan anonim itu memang salah satu karakter dari internet. Karena karakter internet kan itu dia terbuka untuk siapapun. Sehingga karena terbuka orang itu bisa memanipulasi dengan gampang. Anonim tadi. Nah kalau anonim, kalau polisi yang anonim kan susah. Kalau kejahatan biasa, pembunuhan, pencurian, kan udah ada TKP. TKP-nya di mana misalnya gitu ya. Sekarang kalau kejahatan siber, orangnya bisa di luar negeri. Bisa nggak kita misalnya langsung nangkap orang di luar negeri? Nggak bisa, kan ada kedaulatan negara, teritorial. Ya kan ada locus delicti kalau masalah hukum pidana kan ya. Ada tempus delicti, ada lokusnya di mana, waktunya kapan. Tapi kalau internet di mana susah. Karena orangnya juga anonim. Hackernya juga ada di mana kan gitu ya. Anonim juga. Jadi penegakan hukumnya memang menjadi tantangan. Maka dalam undang-undang PDP kita juga harus apresiasi ke negara yang membuat undang-undang PDP karena kita lebih baiklah dari negara-negara yang belum punya. Di negara ASEAN kan kita negara kelima yang punya. Setelah Malaysia, setengah Singapura gitu ya. Setelah baru kita, sedangkan yang lain-lain kayak Brunei, Timur Leste itu belum punya. Nah, maka dalam penegakan hukumnya agar tadi data pribadi misalnya sering bocor, maka harus ada kerjasama internasional. Nah, dalam undang-undang PDP itu disebut di situ ya. Harus ada kerjasama internasional. Dalam rangka pemberantasan atau dalam rangka penegakan hukum pencurian data pribadi yang lintas negara. Sekali lagi ya. Karena data kita kalau kita nyimpen di platform, apalagi platformnya bukan negara kita yang punya, itu kan berarti data kita ada di luar negeri. Kalau kebocoran di sana, gimana penegakan hukumnya? Nah, oleh karena itu ada kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara dengan negara, aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum dan seterusnya. Jadi kuncinya di situ. Iya. Baik. Jadi dari seluruh persoalan yang kita perbincangkan sekarang ini, apa paling tawaran yang solusi yang ditawarkan oleh Pak Indra ini terhadap kedaulatan negara di bidang digital? Mulai dari ya konstitusionalisasinya gitu kan, mulai dari pengaturannya, pengawasannya itu seperti apa? Secara konstitusi pasal 33 ayat 3 yang menjadi tulang punggung dari bagaimana negara berdaulat, penguasaan terhadap sumber daya ekonomi yang masih alam, itu harus ditafsir lagi sesuai dengan kebutuhan sekarang.
Oleh karena itu saya menawarkan pasal 33 itu ayat 3 ya. 33 kan ada ayat 1 2 3 4 5. Saya hanya fokus ke pasal ayat 33. Ayat 3 harus ditafsir lagi bahwa bukan hanya soal bumi dan air. Dan yang ada di dalamnya, tapi juga data-data dalam ekonomi digital juga bagian dari kekayaan negara yang harus dikuasai negara sehingga regulasinya semakin bagus, penegakan hukumnya bagus dan seterusnya. Jadi saya menawarkan tafsir baru. Yang kedua, tentu harus ada implementasinya. Kan ada tafsir baru nih bahwa data itu bagian dari penguasaan negara. Maka harus ada kedaulatan digital di RPJMN kita dan di Indonesia Emas. Kan kita punya Indonesia Emas 2045 ya. Nah, itu harus masuk dalam kebijakan pemerintah kita sampai 2045 nanti bahwa kedaulatan digital itu bagian dari PR dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara. Jadi ada tafsir baru. Kemudian tafsir baru itu masuk dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu ya, yang 5 tahunan, yang 10 tahunan, juga masuk ke tadi Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi biar implementatif dia. Ya, kalau soal yang terakhir itu Pak Indra, apakah dia harus bagaimana transfer data ke luar negeri? Apakah itu harus di dalam itu seperti apa? Idealnya pengaturan seperti itu. Nah, apakah transfer itu tentu harus butuh kajian lagi tuh. Tapi secara konstitusi harusnya itu sudah mulai diatur dalam negara, dalam konstitusi bahwa negara juga harus mengatur itu. Lalu lintas data antar lintas batas negara gitu, karena adanya di dalam undang-undang kita. Dan menurut saya undang-undang kita itu masih terlalu longgar ya kalau misalnya data ke luar negeri, karena kalau di Malaysia, di Singapura itu harus ada harus ada mitigasi resikonya. Jadi kalau data ini mau ke luar negeri, apakah negara itu memiliki tingkat keamanan data yang bagus apa enggak? Filipina, tidak semua data itu bisa transfer ke luar negeri. Misalnya apa? Data-data sensitif nggak boleh ke luar negeri. Data sensitif itu apa menurut Filipina? Data kesehatan, data keuangan gitu ya. Itu nggak boleh. Kita semuanya boleh. Karena nggak ada pembatasan. Dalam undang-undang PDP itu nggak ada pembatasan. Itu penting nggak kira-kira? Menurut saya harus dibatasi. Dibatasi ya? Diproduksi di dalam negeri aja gitu ya? Bukan diproduksi, tapi tidak semua data pribadi kita itu bisa dipindahkan ke luar negeri. Karena itu kan kekayaan milik kita. Punya warga negara kita. Nanti kalau dimanfaatkan oleh negara luar, kan jadi masalah. Nah, negara-negara kayak Malaysia, Singapura, Filipina saja sudah melakukan itu. Nah, masalahnya kita sekali baik lagi karena nggak ada lembaga khusus untuk menangani ini. Ini bagian dari saran disertasi juga itu ya, dalam disertasi harus ada. Ya, ini menjadi obrolan umum lah gitu ya, nggak ada. Karena kalau di Malaysia itu dia punya lembaga khusus di bawah kerajaan. Di bawah di bawah kementerian saja ya, di bawah kementerian digital. Bayangkan ya, di sana kan raja ya, nggak ada presiden. Jadi sangat ketat sekali. Kalau di kita sampai sekarang belum ada. Padahal undang-undangnya dari 2022 kan, sudah hampir 3 tahun gitu ya. Tapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tandanya, hilalnya belum ada bagaimana desain dari struktur lembaga itu. Nah, ini PR bagi negara kita. Kalau kita mau berdaulat secara digital, pengaturannya juga harus bagus, struktur infrastruktur hukumnya juga harus kuat, penegakan hukumnya juga harus kuat. Yang sekarang apakah belum kuat, perlu ditambah kalau gitu ya. Perlu kuat. Kemudian budaya hukumnya juga harus bagus di kita. Jangan sampai masyarakat kita itu ngejual data mata kemarin ya, yang kemarin pada scan matanya ya, katanya mau dapat uang gitu kan. Ya karena masih banyak orang yang nggak paham tentang data pribadi itu. Jadi orang mau scan mata, mau jual data pribadinya biar dapat uang. Sampai segitunya kan. Rakyat kita mengejual data pribadi itu, padahal data pribadi itu sesuatu yang harus dijaga. Jangan sampai ada lagi pinjol ilegal, judol lagi. Kan datanya diambil dari itu semua. Saya kira itu. Jadi ke depan kedaulatan digital harus lebih kuat. Kalau yang sekarang sudah ada undang-undangnya, oke, kita setuju. Tapi secara konstitusi harus dikuatkan lagi. Baik, terima kasih. Berarti digital itu bagian dari kekayaan negara juga. Kekayaan negara. Oke.
Mungkin hanya itu ya Pak Indra. Ada penutup nggak kira-kira buat audiens semua gitu? Ya, Terkait kalau untuk audiens semua ya, kita harus sadar dan kita harus merasa bahwa setiap kita itu memiliki data pribadi yang sangat mahal harganya. mahal. Ya, oleh karena itu kita harus jaga hak-hak kita sebagai pemilik data. Jangan kita ngasih data pribadi kita ke seseorang atau platform digital yang tidak jelas. Jadi semuanya harus jelas, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu, biar tidak ada lagi kebocoran data pribadi di kita. Baik, terima kasih Pak Indra udah meluangkan waktunya dan berbagi wawasan tentang Sama-sama, kedaulatan digital ini. Oke, mungkin perbincangan kali ini cukup demikian. Saya kira bahwa memang sebagaimana dikatakan tadi bahwa digital bagian dari kekayaan negara dan memang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Oke, mungkin hanya itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jumpa lagi di edisi selanjutnya.